Gus, angkat nih. Apa? Gus boleh nanya ini nggak, kemarin Pak Prabowo sama Pak SBY ketemu, PKB dapat info soal itu nggak sih Gus? Belum dengar itu. Tapi kalau menanggapi pertemuan dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi, sekarang ke Pak SBY, gimana Gus? Ya sejak awal kan Pak Prabowo memang ingin menjalin semua mantan-mantan presiden ya. Sehingga terjadi sinergi, kemudian rekonsiliasi kalau ada perbedaan, dan tentu saja namanya tokoh-tokoh nasional seperti mantan presiden memiliki kontribusi, jejak sejarah, dan tentu saja akan bisa mensupport kesuksesan pemerintahan. Ada kaitannya sama pilkada nggak sih Gus sebenarnya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Kan Caimin mengatakan kalau misalnya memang menjalin hubungan dengan mantan-mantan presiden, berarti sebentar lagi juga akan melakukan pertemuan juga dengan Megawati, ada bocoran nggak? Belum tahu, belum tahu. Maksudnya tapi kalau Kim Plus di Jakarta sendiri bisa dipastikan solid nggak sih Gus? Ya lihat aja, solid aja menurut saya. Solid buat pemenangan RK Suswono Ya, gimana? solid kayaknya. Atau masih meyakini satu putaran Gus? Nggak tahu, kita lihat. Ya kan udah lama itu. Ikut bersedih dan moga-moga sabar. Kasih ya. Unsur non pemerintah yang diseleksi dipilih itu 6. Medan transit. Segala dia. Oh, bantu pajak. Itu Pak Seto tanya tuh, yang dia sekretaris eksekutif. Nanti habis pelantikan aja. Nanti ya. Total ada berapa? Ada berapa yang dilantik? Total anggotanya yang dilantik ada 7 termasuk wakil ketua. 7 termasuk wakil ketua. Iya. Kalau Mas Seto sebagai apa Mas? Hah? Kalau Mas Seto sebagai apa? Nanti aja ya setelah pelantikan ya. Oke, terima kasih. Pertama, kita melihat bahwa kelas menengah di Amerika ini turun. Artinya kalau kelas menengah di Amerika turun, itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia. Nah, kita ketahui Indonesia dan seperti negara ASEAN yang lain itu mengandalkan konsumsi di Eropa, konsumsi di China maupun konsumsi di Amerika. Sehingga tentu perlu kita perhatikan agar kalau ekonomi dunia kembali sebelum pre-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6%. Sekarang kan masih rata-rata di 3%. Jadi seluruh dunia masih melihat bahwa global belum baik-baik saja. Sehingga kita juga harus memperhatikan perkembangan kekuatan ekonomi di negara-negara lain. Ya. Artinya tapi ada kebijakan dari masing-masing kandidat yang diantisipasi nggak untuk perubahan kebijakan di dalam negeri juga? Ya, kalau kita melihat saja karena memang sekarang dengan kemarin Joe Biden itu kan juga mendorong agar manufacturing kembali ke Amerika. Kalau sebelumnya kan Amerika mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia termasuk China. Tetapi sekarang mereka merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya Cina juga semakin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia. Makanya mereka keluarkan yang namanya Inflation Reduction Act, termasuk di dalamnya untuk critical mineral. Nah, bagi Indonesia kita sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah the largest producer daripada nikel dan EV ecosystem, termasuk anodenya. Jadi bukan hanya berbasis kepada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black. Ada impact ke harga? Kalau harga minyak tentu impact-nya apa yang terjadi di Timur Tengah, di Middle East. Berapa jauh
and tet antara Iran dan Israel, tetapi tentu kepemimpinan di Amerika akan sangat berpengaruh juga terhadap baik itu perang di Ukraina maupun perang di Israel. Terima kasih. Ya. Mas, ngobrol dulu bentar Mas. Sedikit dong Pak Idam. Kenapa? Pelantikan ini, Bu. Hah? Hari ini informasi yang kami terima lewat surat undangan itu pelantikan pengganti antar waktu anggota KPU Indonesia yang sebagaimana sudah diketahui oleh publik, ya, dan penggantinya itu Mbak Ipa, ya, dan hari ini jam 11 akan dilantik oleh Bapak Presiden. Sudah 2 bulan Ya. Waktunya memang sudah 2 bulan lamanya ya memang. Pelantikan merupakan kewenangan penuh Bapak Presiden atau pemerintah. Seperti itu. Kan menjelang pilkada serentak. Iya. Dan untuk mengantisipasi politik uang dan sebagainya. Berkaitan dengan mitigasi politik uang, kami sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Undang-Undang Pilkada kepada kami, itu adalah melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan aktivasi partisipasi masyarakat. Karena untuk memutus mata rantai praktek politik uang itu harus melakukan gerakan bersama. Jadi tidak sekedar penyelenggara pilkada, tetapi juga seluruh stakeholder dan pemilih memiliki komitmen yang sama untuk memutus mata rantai praktek politik uang. Tapi kalau mengawal KPUD agar lancar pilkada mulai dari logistik sampai pelaksanaan dan perhitungan gimana? Hari ini informasi yang kami terima dari Divisi Logistik, Mas Yulianto Sudrajat menyampaikan logistik itu lancar, dan untuk informasi lebih lanjut nanti bisa wawancara kepada Mas Yulianto Sudrajat. Dan insya Allah persiapan menjelang hari H, khususnya pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi, semuanya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami yakin tidak ada gangguan ataupun hambatan sehingga pemilih di TPS dapat terlayani dengan baik.